Desain jelek begini masih mau saya invest? Kalian grup Kiao anggap saya bodoh ya? Saya akan suruh desainer buat lagi. Tidak perlu. Urusan investasi berhenti sampai di sini. Kalian urus sendiri saja. Tolong Pak Sang, beri kami satu kesempatan lagi. Jangan kira saya tidak tahu. Jika perusahaan kalian lewatkan akuisisi ini, akan bangkrut total dan terlilit utang. Proyek saya ini adalah ujian dari pihak akuisisi untuk kalian. Itu urusanmu, aku hanya peduli desain proyeknya. Kalau kalian bahkan tidak bisa mencapai level ini, wajar saja bangkrut. Pak Zhang, jangan buru-buru pergi. Kamu pasti Su King. Pak Su. Tolong beri saya 3 menit. Jika tidak bekerja sama, saya tidak akan membahas lagi. Silahkan. Konsep desain ini bagus, tapi kain yang digunakan kurang elastis, jadi bagian pinggang dan bahu perlu disesuaikan. Saya mengerti. Ini desain dikembangkan dari dasar, bisa jadi referensi. Hebat banget Pak Su, idenya benar-benar luar biasa. Aku ubah pikiran, selama kali ini ada kerjasama dengan Pak Su, jangan bilang 50 juta. Bahkan 1 miliar. Kontrak ini pun akan aku tanda tangani. Terima kasih banyak atas perhatian. Tapi, Cape juga ya buat kamu, udah mau melahirkan masih ngurusin kerjaan. Tenang aja, nanti aku langsung suruh orang buat draft kontrak. Baik. Sampai jumpa. Baik. Untung ada kamu, Kak King, tadi aku takut banget, nggak tahu harus gimana. Baiklah, baiklah. Kamu itu cuma masih muda. Nanti banyak pengalaman gini, bakal baik-baik. Iya, Kenapa kamu nangis? iya. Kak King, ada apa? Ini ada apa sih? Baru datang tadi. Dengar-dengar di sini ada keribut, aku cuma panik sebentar. Jangan bicara dulu, aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit, pelan-pelan. Tunggu sebentar. Pak Kiao, Liburan ini, Su King, nggak bisa disetujui. Tolong, Pak Sang, beri kami kesempatan lagi. Pantas bangkrut. Nggak bisa. Liburan ini, nggak bisa disetujui. Gak bisa disetujui? maksudnya apa? Karena bos Su kalian bulan ini sudah cuti. Sesuai peraturan perusahaan, nggak bisa cuti lagi. Peraturan perusahaan, kamu bilang begitu? Baiklah, hukum tenaga kerja mengatakan, Kak King bisa cuti melahirkan. Dia dengan perut buncit sibuk bolak-balik urus perusahaan, kenapa gak dibilang? Kehamilannya ada hubungannya sama saya? ITU bukan anak saya. Su Qing. Kalau kalian berani pergi, bulan ini gaji kamu, anggap aja gak dapet. Gak dapat ya udah, yuk Chuyao, kita pergi. Oke. Oke, aku tahu. King Ji selesai, Pak Sang urus kontrak dengan perusahaan. Siapa buat desain ini? Proyek kita hampir hancur. Kapan tim kalian punya desainer kualitas 3 begini masuk? Desain ini dulu dibawa sama General Manager Kiao, katanya karya desainer terkenal, Ran Jiajia. Aku mana berani urus. Ran Jiajia. Jangan mikirin lagi, King Jie, mungkin General Manager Kiao cuma mau capai hasil buat kasih lihat ke pembeli. Sekarang kamu dapat proyek ini, perusahaan pasti aman diakuisisi, gak perlu khawatir bangkrut. Bagus juga.
bisa menstabilkan perusahaan, bisa ambil cuti melahirkan. Tenang di rumah jaga kehamilan. Cuti melahirkan apa? Saya setuju. Pak Jo, Perkenalkan, ya. Ini Bu Guru Ran Jia. Kamu bos baru departemen ini. Suching, ya. Hampir lahirannya. bulan ini sih. Rencana ambil cuti melahirkan. Pasti dong, jadi ibu kan. Setelah pulang dari rumah sakit, kembali ke kantor, serahkan pekerjaan, terus kamu bisa pergi. Menyerahkan pekerjaan tidak perlukan. Hal-hal keputusan bisa aku urus online juga. Kamu Suking kan? Pak Kiao maksudnya kamu dipecat. Aku bisa cuti melahirkan, santai rumah. Kamu dipecat. Dipecat. Kenapa? Kenapa pecat Kak King? Dia kan dulu salah satu pendiri perusahaan. Kalau tidak ada, Kata itu tepat, dulu. Tapi sekarang beda, kondisi perusahaan sekarang sedang di masa efisiensi. Tapi kamu berbaring di tempat tidur melahirkan, kalau bukan kamu yang dipecat, siapa lagi? setidaknya Kak King berhasil dapat proyek Pak Sang. Sekarang kamu mau pecat dia. Nama belakangmu Kiao kan? Apa tidak terlalu berlebihan? Lucu sekali. Yang dapatkan investasi dari Pak Zhang jelas adalah desain saya. Kapan itu jadi kredit dia? Apa mungkin dia yang desain juga bisa kerja sebagai bisnis? Atau kamu, Suking, gunakan cara tidak jujur untuk meyakinkan Pak Zhang? Kamu bilang sedang hamil besar, masih bisa lakukan hal seperti ini. Sangga memelukan. Kamu bilang apa? Kamu lagi ngapain? Hamil, kan? Lupa? Pak Jo mau usir aku? Boleh saja. Bayar dulu gaji yang tertunda plus biaya desain. Ditambah pesangon 2 bulan. Begitu uangnya sampai, aku langsung pergi. Haruskah kita sampai berantem begini? Pak Jo. 1 bayar utang, 1 diatur undang-undang kerja. Saya kan tidak minta lebih. Antarkan tamu keluar. Kalian berdua. Silakan. Pak Chow. Jangan marah. 2 wanita yang sedang hamil itu, saya punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Saya jamin. Nanti mereka akan mengundurkan diri sendiri. Citizen Pan jangan harap dibawa. Begitu uangnya sampai, aku pergi. Citizen Pan jangan harap dibawa. Kamu memang terbaik. Investor besar yang mau beli perusahaan kami. Hello, Pak Lei. Ada seseorang yang perlu Tidak masalah, silakan bicara. direktur desain perusahaan kalian. Kalau ada apa-apa dengannya, kamu akan kena akibatnya. Direktur desain perusahaan kami. Benar. Dia orangku. Kalau dia tidak senang, lupakan saja pengambil alihan perusahaan Anda oleh Leikor. Mengerti? Kamu pernah kerja di Dekaya? Iya, Setahuku itu perusahaan besar di bawah grup Lei. Tunjangannya bagus banget. itu adalah Kenapa tiba-tiba berhenti? Apa kamu dipecat? siapa yang dipecat? Puk Halyur untuk mencari pengalaman. Hanya saja, tidak mau terus berada di lingkungan nyaman tanpa kemajuan. Aku tanya, sudah tahu belum? Aku tahu. Tenang saja, orang Anda, pasti saya jaga baik-baik. Oh baik, selamat tinggal. Pak Ran. Kenapa Anda tidak bilang Anda orangnya Pak Lei? Pak Lei, Berpura-pura tidak tahu kan? Harusnya sudah menebaknya. Anda dari perusahaan Deka, membantu Pak Lei dengan tugas transisi, bukan? benar memang budget. Harusnya aku sudah menebaknya. Karena Anda orang Pak Lei. Tenang saja, saya tidak akan mengecewakan Anda. Pak Su.
Kemajuan akuisisi, Beres sebentar lagi. Tuan muda, karena kita ingin masuki industri pakaian, kita punya banyak pilihan. Kenapa Anda justru pilih grup Kiao yang hampir bangkrut? karena King King ada di Kiao. Halo Pak Lei. Direktur Desain. Karena King King ada di Kiao. King King menemani saya selama ini. Penderitaannya lebih banyak dari saya. Sekarang dia hamil. Karena kerjaan, tak bisa selalu bersamanya. Dia juga tak pernah mengeluh. Jadi apa saja yang dia inginkan, saya akan berikan. Dia bilang ingin jadi kreator murni. Jadi saya beli Joss untuknya. Biar dia tak perlu khawatir soal lain-lain. Tuan muda benar-benar perhatian. Saya yakin Anda kembali ke Haicheng loser. Nyonya pasti akan sangat bahagia. Pak Kiao, Anda lihat hari ini, Su King dan Wang Chuyao karena hamil jadi senaknya. Kalau karyawan perempuan lain ikut-ikutan, perusahaan kita tidak perlu bekerja lagi. Anda benar. Saya juga khawatir tentang hal ini. Sekarang ini saat penting Ray sedang membeli kita. Kalau karena beberapa ibu hamil ada masalah. Dan mayoritas karyawan kita adalah perempuan. Kita harus melakukan sesuatu. Maksud Anda apa? Masukkan ini ke dalam air perusahaan. Aku jamin mereka tidak akan hamil, dan kalau sudah hamil, juga tidak akan bertahan. Yang sudah hamil juga akan. Semuanya. Tidak perlu aku perkenalkan, Direktur Ran, pasti kalian semua kenal. Ada satu hal lagi yang harus diumumkan. Karena alasan tertentu. Mulai hari ini, bonus proyek departemen kita dibatalkan. Semua hal dihitung berdasarkan jam kerja. Kerja yang benar ya. Mengerti? Terutama kamu. Kalau jam kerja gak cukup, kamu harus lahirin di meja kerja. Halo Pak Zhang. Pak Su, saya tanda tangani kontrak dengan perusahaan Anda. Lihat desain yang sudah disesuaikan. Kapan bisa kirim ke saya supaya saya bisa lihat? Maaf ya Pak Zhang, saya lupa bilang, proyek ini saya tidak ikut lagi. Kalau jam kerja gak cukup, kamu harus lahirin di meja kerja. Maaf Pak Zhang, proyek ini saya tidak ikut terlibat. APA maksudnya tidak ikutan. Pak Su, saya setuju proyek ini karena Anda. Pak, Bagaimana Anda? saya sejujurnya ya. Awalnya ambil proyek ini demi perusahaan. Tapi sekarang nih, perusahaan gak kasih ruang buat kita. Saya tidak punya waktu memikirkan hal lain. Sebaiknya kau cari orang lain. Su Qing, APA Kau sudah hila? Halo, TN, Kia. Apa yang terjadi dengan Nona Su? Anda harus memberi saya penjelasan. Saya ingin melihat artikel hari ini. Su Qing. Tidak bisakah kau bertanggung jawab? Anda tidak mendapatkan dividen, Anda masih dalam daftar gaji. Proyek perusahaan sebesar ini, kamu bilang nggak mau? Tanggung jawab. Kamu bayar aku berapa, aku tanggung jawab segitu. Biaya desain yang kamu utang lebih banyak dari gaji yang sudah kamu kasih. Benar. Tenang, Pak Jo, ada aku di sini. Bawa tempat dia Su Qing. Proyek ini tetap aku ambil. Kamu memang tahu apa yang penting. Emosional saja. Apa lihat-lihat? Kamu masih merasa jadi direktur desainnya. Minggir. Direktur Ran.
Tolong perbaiki naskahnya sekarang ya, Pak Sang bilang setelah diperbaiki akan memberi uang. Kenapa buru-buru sih? Begitu banyak orang melihat, aku gak ada mood. Aku mohon banget sama kamu. Hari ini gaji perusahaan mengandalkan desain. Ayo bergerak, ayo bergerak. Aku kurang bisa pakai software ini. Apa? Marga Kiao, aku harus lihat naskah hari ini. Meski tanpa Su King, proyek ini bisa aku dapatkan. Apa? Jantung lemah, jangan menakutiku. Kamu desainer, kamu tidak bisa menggunakannya. Kenapa kamu tertawa? Hanya desainer kelas 3 seperti kalian yang masih pakai Windows usang ini. Saat di luar negeri, semua pakai ISO, tidak bisa mengoperasikannya. Ada masalah? ISO itu parameter fotografi. Yang kamu bilang itu iOS. Ketawa apa? Mulai hari ini semua harus lembur. Ada apa dengan direktur RAN ini? Ada masalah apa, Pak Kiao? Kamu mempertanyakan saya? Sebagai direktur departemen, bukankah saya harus mengontrol kualitas kerja? Grup Kiao. Kapan giliran direktur departemen turun tangan, kamu perbaiki proyeknya? Dengar tidak? Maaf ya. Saya ke kamar mandi dulu. Aku juga ikut. Tolong deh, Bu, pikirkan cara, semuanya sedang menunggu. Pak Jean. Saya ulangi lagi, sebelum malam ini saya harus lihat naskah baru. Kalau tidak, siap-siap bayar ganti rugi. Desainer nggak bisa Harus lihat naskah baru. Kalau tidak, siap-siap bayar ganti rugi. Iya, tenang saja, pasti beres sebelum malam, oke. Kamu dengarkan, gimana, perusahaan sekarang bergantung padamu. 2 orang bajingan. Tunggu saja. Bagaimana ini dipakai? Kak, tidak melihat tingkahnya. Kenapa kamu peduli padanya? Lakukan saja urusan kita sendiri. Hari ini airnya kok ada rasa aneh ya? Kak King, merasakannya tidak? Memang agak terasa, tapi tidak jelas apa itu. Ya, Direktur RAN, proyek Pak Sang sudah selesai belum? Dia telepon, mendesak. sebentar lagi selesai. Su King, jangan pergi. Lembur dan selesaikan desainnya baru pulang. 1. Tidak ada uang lembur. 2. Tidak ada bonus proyek. Kenapa harus lembur? Tidak lembur? Sekarang jam kerja, kan? Saya perintahkan kamu segera keluarkan draft. Maaf. Saya mau mengajukan cuti melahirkan. Tidak, saya setujui. Kamu harus menyetujui, ini peraturan negara. Su Chinga. Kamu pikir perusahaan ini nggak bisa jalan tanpamu? Perusahaan ini bisa jalan, proyeknya bisa aku tanda tangani sendiri. Oh, iya? Suruh dia coba tanda tangan itu. Baik, kalau nggak tahu diri, nggak masalah. Sekarang juga, langsung bereskan barang dan pergi. Aku datang untuk minta. Sekarang juga, langsung bereskan barang dan enyah. Baik, biaya desain 2 proyek, ditambah gaji yang tertunda, juga kompensasi 2N. Begitu uangnya masuk, aku langsung pergi. Kalau kamu mau hitung begitu. Biar saya jelasin, 2 proyek itu, 1 buat kompetisi internasional. 1 lagi commercial. Maaf bicara terus terang, nggak ada gunanya. Soal proyek kompetisi, desain itu cuma buat menarik perhatian. Nggak bakal ada yang suka. Masih pakai nama perusahaan. Bikin malu Pak Kiao. Kamu nggak bersyukur dapat kesempatan dari perusahaan, malah masih berani minta uang. Iya, saya setuju banget sama Bu Jia. Dan proyek kamu itu apaan sih? Sejak awal saya udah nggak yakin. Karena kamu mau keluar, boleh bawa proyek itu dan ambil uang muka. Pak Kiao, proyek ini sudah dipublikasikan berapa kali? Siapa yang tahu apakah sudah ditiru? Kalau kamu tarik sekarang, gimana Mbak Sujualnya?
Itu urusan dia. Uang muka saya kira bisa dikurangi dari gaji dan kompensasi 2M. Masuk akal, ada benarnya juga. Gimana Su King? Puas enggak? Pak Kiao, terlalu berlebihan. Baiklah. Jika memutuskan pakai cara ini, aku juga nggak banyak bicara. Oh iya, Pak Kiao, hampir lupa ngingetin, hari ini hari pembayaran gaji loh. Mungkin tinggal 6 jam lagi. Harus mulai bayar gaji. Kalau telat, tidak ingin rumor perusahaan tidak punya uang bayar gaji. Ada satu hal lagi yang lupa ingatkan. Pak Zhang orangnya sangat terburu-buru dan juga sangat pemilih. Kalian berdua berdoa saja semoga sukses. Kak, aku ikut pergi denganmu. Pergi dari sini. Mendorongku, ya? Pak Lei. Nama belakang Kiao, berani sentuh anak buahku, kamu bosan hidup ya? Desain untuk 2 proyek itu. Tidak ada yang bagus sama sekali. Puas? Hei Kiao, berani menyentuh orangku, sudah capek hidup ya? Pak Lei, berani menyentuh orang Anda? Masih bilang gak sentuh? Kantor kalian ada restrukturisasi, ya? Ada restrukturisasi di perusahaan kami. Saya tak berani sentuh orang Anda. Baguslah, yang lain aku nggak peduli. Direktur desain perusahaanmu, itu alasan aku membeli perusahaanmu. Kalau dia tidak ada, grup Kiao kalian nggak ada gunanya. Saya mengerti, pasti akan merawat dia. Bagus kalau tahu. Bilang sama dia aku hari ini balik ke Haicheng. Habis kerja jemput dia. Oh iya, aku juga siapin bunga kesukaannya. Iya, tenang aja. Ok bye-bye. Ibu Guru Judge. Pak Lei balik dari Haicheng hari ini. Bukan cuma bawa bunga, tapi malam ini juga mau jemput Anda. Ibu Guru Jia, perusahaan kita ke depannya bergantung sama Anda. Tenang saja, Pak Kiao. Dan kalian semua, kerja yang benar ya. Kalau perlu lembut. Kalau tidak, Su King akan jadi seperti kalian. Lihat apa? Hari ini kamu lembur untuk selesaikan desain ini. Kalau gagal, tidak usah harap gaji bulan ini. Tisiash, semua vampir. Aku tidak mau melayani lagi. Gaji bulan ini tidak usah. Aku tidak mau melayani lagi. Aku juga berhenti. Siapa kamu? Mengatur-ngatur di sini. Mau memberontak ya? Apa memberontak? Anggap diri sebagai kaisar. Lihat gaji yang kamu kasih aja kalau bukan karena Kak King, kita nggak bisa dapat bonus proyek. Siapa yang mau di tempat bobrok ini? Tanpa bonus, siapa yang mau kerja? Kalian adalah pilar perusahaan, jiwa dari seluruh perusahaan. Karyawan lama menyaksikan pertumbuhan perusahaan. Sekarang sulit, kalian menyaksikan transformasi perusahaan dan melewati masa sulit ini bersama. Jangan omong kosong. Segerombolan kapitalis, cuma bisa berbicara omong kosong. Naik gaji nggak dibahas. Mau senasib sepenanggungan, kita di sini cari uang, bukan dengar ceramah. Nggak sebut uang, mau orang tetap tinggal, mimpi. Ayo, pergi. Aku juga pergi. Ayo, pergi. Masih merasa hebat. Orang seperti ini, ribuan bisa didapat. Pergi semua pergi. Pak Kiao, mana naskah saya? Mana orangnya? Mana orang desain? Bos, semua staf departemen desain mau resign. Peluka memberikan mereka peryanyian pemberhentian kerja? Baru saja saya menandatangani kontrak denganmu, dan departemen desain sudah tidak ada. Hari ini, jika kamu tidak memberikan penjelasan, saya tidak akan selesai denganmu. Bos, karyawan desain akan berhenti. Hari ini, jika tidak ada penjelasan, saya tidak selesai denganmu. Pak Zhang, tenang. Dengar dulu, oportunis pergi, tapi inti tim masih ada. Ren Jia, desainer internasional terkenal, kelihatan andal. Saya akan beri tahu rahasia kecil. Dia adalah pacar Pak Lei. Pak Lei dari grup Lei. Benar sekali. Saya memang pernah mendengar, istri Pak Lei memang seorang desainer yang sangat berbakat. Dengan adanya Direktur Ren di sini. Saya akan percaya pada Kia Group sekali lagi. Sesuai kontrak,
ada batas waktu penyerahan. Tidak bisa. Selamat jalan. Jangan marah, Pak Kiao. Kedua wanita itu tidak akan baik-baik saja lama. Mereka sudah minum air itu? Pakatidak apa. Tenang saja, Pak Kiao. Bukankah perusahaan Lei mau mengakuisisi kita? Bahkan jika ada masalah. Bukankah masih ada bos Lei yang melindungi kita? Benar juga. Kedua wanita pembawa sial itu harus tahu akibat dari mengkhianati perusahaan. Jean Gomara, Kak. Bisa andalkan suamimu. Kamu jadi nyonya kaya, aku jadi pembantu kecil. Ah, pergi sana. Ngomong apa? Nggak mungkin aku biarin kamu jadi pembantuku. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Nanti kalau dua anak kita lahir, siapa tahu bisa dijodohkan. Kak, kamu kenapa? Ada orang nggak? Apa nggak apa-apa? Hei, Kak. Aku. Perutku. Kak, kamu kenapa? Tolong, ada orang nggak? Kak King. Ada orang nggak? Tolong ada orang. Kak King. Kak King, Kak King. Sisanya serahkan pada kami. Kondisi pasien sekarang sangat tidak baik. Datang. Nyonya muda menunggu Anda. Kakak senior, tidak menyangka kamu begitu perhatian pada orang lain. Hei, Pak Kiao. Ini siapa? Bukan pacar kan? Kakak ipar, kamu di mana? Kak King, dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Kamu bilang apa? Ada apa, Tuan Muda? Tolong. Ada orang di sini? Kak King. Kak Su King. King. Beritahu aku, apa yang terjadi? Kenapa King masuk rumah sakit? Siapa keluarga pasien? Dokter, saya suaminya. Apa yang terjadi dengan istri saya? Keadaannya sangat buruk. Ini adalah surat peringatan kritis. Tolong Anda tanda tangan di sini. Pak, situasi sangat berbahaya. Istri tak sengaja menelan racun, menyebabkan bayi lahir prematur. Dieser Teil penderaan hebat. Dewasa dan bayi. Hanya bisa selamat satu. Dokter, selamatkan istri saya. Tuan Muda. Anak hilang bisa diganti, tapi istri saya jangan terjadi apa-apa. Tolong, selamatkan istriku. Kumohon. Saya punya banyak uang. Bisa saya sumbangkan ke rumah sakit. Kami tidak akan mengambil uang itu, tapi tenang saja. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Hei, kamu kenapa? Tuan Muda. Kamu antar dia. Cari dokter. Di sini aku urus Jingjing. Jingjing, bagaimana kamu? Suamiku. Anak kita sudah tiada. Saya gagal melindungi anak-anak kita. Istri Anda menelan racun, hanya bisa menyelamatkan satu dari orang dewasa dan anak-anak. Direktur Ran, apa terjadi hari ini? Kenapa ketika Tuan Lei melihat Anda, dia langsung pergi tanpa berkata? Apa yang terjadi? Ada urusan mendesak, Anda tidak bisa melihatnya? Lagi pula, telepon itu langsung dari Tuan Lei. Dia bilang secara langsung agar Anda menjaga saya baik-baik. Apakah itu bisa palsu? Dia hanya bilang agar saya menjaga baik-baik direktur desain.
Apa maksud Anda? Bukan aku, masa ia Su King si bumil itu? Lagi pula, Bos Lei itu tampan dan tajir. Sedangkan Su King udah nikah, sebentar lagi punya anak. Mana mungkin Bos Lei bilang itu dia? Obatmu ini beneran ampuh gak sih? Kedua orang tadi pergi sehat-sehat saja. Santai aja. Obat ini aku dapat dari mantan bos di kantor lama. Obat impor murni. Saya jamin, obatnya manjur. Mereka tidak ada yang bisa selamat. Bake. Kalau bukan karena Bos Lei menahan Bos Sang. Perusahaan bakal kina masalah. Baikan saya sengsara begini. Wanita itu jangan harap. Tenang saja. Sebenarnya selalu ingin punya anak denganmu. Anak ini, aku rasa, adalah berkah dari Tuhan untuk kita. Maaf. Maaf. Semua salahku. Ini semua salahku. Kali ini aku pulang. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi, oke? Kamu bilang ke aku. Sebenarnya terjadi apa? Kenapa dokter bilang? Kamu prematur karena makan racun. Racun. Air. Apakah air perusahaan ada masalah? Chuyao, sayang. Mana Chuyao? Di mana Chuyao? Aku mau cari dia. Jangan harap ada yang bisa tinggal. Mana Chuyao? Aku mau cari dia. Su King, tidak perlu bilang lagi. Bulan keguguran, dia menderita. Dan itu, Wang Chuyao yang selalu melawan aku. Dia bakal ada tantanan seru. Maksudnya gimana? Setelah menikah, dia belum punya anak. Tekanan dari keluarga suami besar. Kali ini hamil nih. Dengar-dengar, pinjam banyak uang. Baru saja melakukan IVF. Kalau anaknya hilang, Kasihan banget dia. kita jahat banget ya. Ah, nggak bisa apa-apa. Siapa suruh dia ngajak ribut kita? Chuyao di mana? Cepat bawa aku ke dia. Chuyao baru saja pingsan, Lao Su sudah bawa dia ke dokter. Nggak bisa, kamu harus bawa aku ke dia. Dia pasti keracunan, dia nggak boleh kena masalah, dia baru hamil. Dia nggak boleh kena masalah karena aku. Dokter bilang kamu tidak boleh turun dari tempat tidur. Dia keracunan, dia tidak bisa melakukannya demi aku. Dia baru hamil, tidak bisa demi aku. Ah, Cac, Jean Gamara, Paline qui tape Lucas qui y part, Camus jadi Nyonya Bezar, Aku jadi pembantu ke Silmu. ayo pergi. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menjadi pembantuku? Pokoknya kemana kamu pergi, aku ikut. Semuanya karena aku. Gaji bulanan 2005. Desainer bisa kita cari dengan mudah. Apa itu yang kamu bilang? Iya. Orangnya mana? Naskah-naskah sampai hari ini belum ada orangnya, tidak ada Pak Zhang, dia tidur sampai air liur keluar mengenaku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini Pak? Tidak perlu dijelaskan. Katanya terus an itu perangkang top dunia. Ternyata bawa barang kayak gini untuk menipuku. Sekarang juga aku telepon tanya Pak Lei.
Istri beliau ini sebenarnya seperti apa? Bos Lei, istri Anda cuma bisa segini ya? Semuanya salah saya. Pasien baru saja selesai operasi. Emosinya tidak boleh terlalu terganggu. Keluarga harap berhati-hati. Terima kasih, dokter. Halo, Bos Lei, istri Anda cuma bisa segini. Sang Tian Kuan, bicara sopan. Jangan lupa, Lei Group adalah pemegang saham terbesar kalian. Encik Li, saya tidak bermaksud begitu. Kalau lain kali kamu berani bicara tak sopan kepada istriku, aku tak keberatan mengganti ketua perusahaanmu. Chu Yao, Bagaimana rasanya? sayang, Aku di sini. sayang. Aku baru bermimpi tentang Chu Yao. Sayang. Aku tahu, aku tahu. Kamu jaga kesehatan dulu. Jangan khawatir, semua urusannya sudah aku atur. Akan berikan penjelasan untuk dia. Baik, Ada masalah di perusahaan. penting sekali. Sangat serius. Hanya Anda yang bisa menanganinya langsung. Pergilah tanpa khawatir. Di sini urusanku sendiri bisa aku selesaikan. Tinggalkan Pak Su untukmu. Ada apa-apa, segera hubungi saya. Saya akan segera. Pergi saja. Pak Lei, saya tidak bermaksud. Lihat wajah Pak Zhang. Bersama Pak Lei pasti tak enak rasanya. Jangan bilang. Pak Lei malah melindungi Anda. Pak Zhang. Kerjasama antara kita. Pak Kiao, jangan senang terlalu cepat. Untuk urusan desainer, aku tak peduli. Tapi aku tak peduli cara apa yang kalian gunakan. Kalian dari Kiao harus menyerahkan sesuai jadwal, kalau tidak bayar kompensasi. Tinggal 10 menit lagi. Di tempat Pak Lei pasti kena marah. Jangan terlalu cepat senang. Pak Zhang. Kenapa harus begini? Pak Zhang. Nona ran. Aku tahu kamu punya dukungan dari Pak Lei. Namun aku tetap menyarankan kalian. Yangan terlalu menyengkelkan. Lagi pula. Ini urusan antara saya dan keluarga Kia, tidak perlu kempatangkan keluarga lain. Keluarga Kiao tidak bertanya mengapa saya lakukan ini. Dana 1 miliar masuk, perusahaan Kiao kalian bahkan tidak punya departemen desain yang layak. Kamu berani bertanya mengapa saya lakukan ini? Uang saya datang dari angin kencang, kah? Tenanglah. Kamu anggap saya bodoh, bagaimana saya bisa tenang? Sekarang. Kalian sudah melanggar kontrak. Menurut ketentuan kontrak. Grup Kiao, selain harus mengembalikan semua uang investasiku, juga harus membayar denda 30% dari modal investasi. Jangan, Pak Zhang. Tenang dulu. Dengarkan aku bicara. Tahu, hanya ingin desain dari Suking, tidak masalah. Akan segera memintanya membuatkan. Gila ya, dia berhenti. Bagaimana bisa membuatnya? Dia itu seorang desainer profesional, hidup dari profesi ini. Aku akan beri harga 3, dia pasti akan melakukannya untukmu. Sekarang aku akan meneleponnya. Sekarang juga. Halo. Su Qinga. Aku tahu kamu ada dukungan dari Direktur Lei. Jangan-jangan, Direktur Sang, tenang dulu ya. Halo, Apakah ini Suking? Saya Direktur Kiao. cepat katakan apa maksudmu. Apakah kamu ingin melanjutkan proyek Direktur Zhang lagi? Begini. Aku tawarkan harga 3 kali pasar. Proyek Pak Zhang. Pak Kiao. Bukankah kamu bilang tanpa siapapun perusahaan tetap jalan, tanpa aku proyek tetap bisa dijalankan?
Itu cuma omong kosong. Bagaimana bisa menganggapnya serius? Omong kosong. Pak Kiao. Chu Yao meninggal. Karena bunuh diri. Karena keguguran. Benarkah? Wah, sayang sekali. Guru Su, coba dipikirkan dulu. Berpura-pura tidak tahu, ya. Proyek Pak Zhang, berapa denda pelanggarannya? Saya ingat. Sepertinya 30% dari investasi, 30 juta. Pak Kiao. Anda tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu? Su Qing. Kamu ada keluhan tentang perusahaan. Kamu begini ya, aku pasti tidak akan merugikanmu, aku kasih kamu. Harga 5 kali lipat dari pasar, bagaimana? Aku menolak. Aku kasih harga 3 kali lipat dari pasar. Aku menolak. Su Qing. Kamu perlu mempertimbangkan. Harga ini sudah sangat tinggi, kamu bisa tanya-tanya. Halo. Hai Tuan Kia. Sekarang, apa yang mau kamu katakan? Pak Zhang, beri saya kesempatan lagi. Beri kamu kesempatan apa? Aku kasih tahu kamu. Dalam 3 hari, aku mau lihat investasi 1 miliar dan kompensasi 30 miliar. Kalau tidak, Bersiaplah masuk penjara. Pak Zhang, saya tidak punya uang itu, Pak Zhang. Selesai. Semuanya selesai. Pak Xiao. Bukankah kita masih punya uang pembelian dari Lei? Seharusnya. Tidak ada masalah kan? Kamu masih punya muka bicara. Kalau bukan karena kamu, GSI Group perlu usir Su Qing? Sampai ke titik ini. Dana akuisisi. Pak Lei nggak pernah hubungi lagi, tahu nggak? Bukannya kamu pakarnya? Pergi cari dia, ayo cari dia. Di mana semangatmu waktu pertama kali datang? Aku juga nggak menyangka begini. Halo. Apakah ini Pak Kiao? Seri Feitian perusahaan Anda memenangkan medali emas di kompetisi internasional. Bisa diwawancara sedikit? Semuanya berakhir. Pak Kiao, karya perusahaan Anda, Seri Feitian, memenangkan medali emas di kompetisi internasional. Bisa diwawancarai sebentar? Apa yang Anda katakan? Perusahaan kami menang emas? Tentu saja, yakin. Informasi penghargaan diumumkan 3 menit yang lalu. Pak Kiao cek di situs resmi kompetisi. Tunggu sebentar, saya akan lihat segera. Grup Kiao, Seri Feitian, desainer Su Qing, benar-benar itu perusahaan kami. Pak Kiao, ada waktu, saya ingin mewawancarai Guru Su Qing tentang ide desain seri, terbang ke langit, dan filosofi bisnis perusahaan Anda. Punya waktu? Tentu saja punya waktu. Kami siap kapan saja untuk Anda. Baiklah, terima kasih. Akan meledak, jalan selalu terbuka. Perusahaan kita akan sukses besar. Pas Xiao. Menurut saya, yang sebenarnya populer adalah Su Qing, orang itu kan? Jangan sampai lupa. Dia baru saja menjegal kita, mengacaukan proyek Pak Zhang. Anak kecil ngambek biasa, tenang, aku tangani dia. Siapkan dirimu, kita akan wawancara dengan wartawan. Apakah Pak Su tidak datang? Bu Su sedang hamil. Sekarang kudi melahirkan. Ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya padaku. Baik, mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Mengapa perusahaan Anda memilih terbang sebagai tema?
Bagaimana saya tahu? Apakah Pak Ran, sebagai Direktur Desain Perusahaan, tidak terlibat dalam proyek terbang? Memenangkan emas di kompetisi internasional, bisa menerima wawancara? Tentu saja terlibat. Maksud saya adalah soal pemilihan tema terbang. Bukan hanya Departemen Desain. Seluruh perusahaan punya andil. Sejujurnya, inspirasi datang saat saya menjelajah TikTok. Lagi scroll TikTok tiba-tiba lihat lukisan dinding Dunhuang. Kerasa cantik banget. Aku mikir mungkin enggak. Elemen ini masukin ke desain kita. Pasti bakal keren. Benar. Setelah mendengar ide Pak Kiao, kami sepakat bahwa ide ini punya kesempatan menang penghargaan. Jadi kami langsung atur agar tim desain buat beberapa desain sesuai pemikiran Pak Kiao, dan akhirnya kami pilih desain dari busu. Tentu saja, setelah aku ubah dan sesuaikan, barulah laporan untuk kompetisi. Nyonya muda, kamu tahan juga ya. Desain, Fei Tian, ini dari konsep, draft awal sampai final, semuanya kamu yang selesaikan sendiri. Sekarang jadi dianggap jasa mereka. Tidak hanya itu. Desain terbang, ini mereka tidak pernah peduli. Semua biaya lomba, biaya mendarat, semuanya saya sendiri yang bayar. Mereka terlalu berlebihan. Nyonya muda, saya akan cari orang untuk menjelaskan. Saya mau semua orang tahu. Grup Kiao ini memang lelucon. Kamu juga masih bisa tahan. Grup Kiao memang lelucon. Lao Su. Nyonya muda. Mereka menyakitimu ini. Sekarang tampil untuk mengambil pujian. Hal ini tidak bisa dibiarkan saja. Tentu saya tahu. Chu Yao. Saya akan balas dendam untuk anak saya juga. Tapi tidak sekarang. Mereka belum cukup tinggi. Jatuhnya tidak akan terasa sakit. Saya ingin mereka naik lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Keunggulan utama perusahaan kami tentu terletak pada pengendalian desain serta prediksi pasar tren. Hasil kompetisi kali ini mencerminkan itu dengan baik. Ya, kami memiliki standar penilaian sendiri di dalam perusahaan. Bahkan jika desain saat ini kurang disukai, kami tetap mendukungnya untuk berkompetisi. Itulah mengapa Fly Sky lahir. Desain mandiri. Departemen desain sudah tidak ada. Mereka mendesain apa? Jika perusahaan Anda menganggap desain sebagai keunggulan utama, saya yakin departemen desain Anda sangat kuat. Boleh saya lihat-lihat? Karena perusahaan Anda menganggap desain sebagai keunggulan utama, saya yakin tim desain Anda pasti sangat kuat. Tentu saja. Boleh saya melihat-lihat? Haha, tentu saja tidak masalah. Kebetulan sekali Anda bilang itu. Perusahaan kami akhir-akhir ini menerima banyak pesanan hingga staf kami kewalahan. Tim desain kami bekerja tanpa henti. Baru kemarin mereka bekerja semalaman. Karena lelah, saya beri mereka libur, jadi hari ini tidak ada orang di perusahaan. Kebetulan sekali. Pak Kiao peduli pada bawahannya. Jika tidak memungkinkan, bisakah Anda memperkenalkan departemen desain perusahaan? Perusahaan kami punya tim desain terkemuka di dalam negeri dan dipimpin oleh orang terkenal secara internasional. Seluruh tim kami lebih dari 30 orang merupakan tulang punggung perusahaan kami. Aku capek. Nyonya muda, kita selanjutnya harus bagaimana? Tidak perlu lakukan apapun. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Kemudian kita tinggal tunggu saja. Saat ini mereka seperti pendaki tanpa perlindungan apapun. Penghargaan di kompetisi internasional memberi mereka dan ketenaran itu akan membawa peluang dan kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka serakah. Tapi lupa satu hal. Kekuatan utama yang mereka banggakan. Hanya kebohongan yang mudah pecah. Semakin mereka naik. Ketakutan tanpa tali pengaman semakin kuat, aku akan menunggu di puncak. Menunggu mereka merangkak di puncak saat terakhir dengan ketakutan. Untuk mengirim mereka ke neraka.
Aku akan menunggu di puncak, mengirim mereka ke neraka. Apa ini sebenarnya? Apa ini? Bahkan saya yang hanya lulusan SMP pun merasa ini jelek. Bagaimana kalian bisa tega membawa ini untuk menipu saya? Pak Joe. Ini sudah yang terbaik dari semua draft mereka belakangan ini. Yang terbaik. Maaf, belum jelas. Tolong ulangi. Ini sudah yang terbaik dari mereka. Yang terbaik. Apa kamu buta? Lihat sendiri, ini apaan? Sudah sebulan, ya. Kalian makan gaji saya, menikmati fasilitas saya, tapi tidak bisa menyelesaikan satu draft berguna pun? Kamu ada waktu rapikan rambut nggak? Aku bayar untuk itu. Bos cuma kasih 2,5 juta sebulan. Nuntutnya tinggi banget ngapain? Harga sesuai kerjaan. Iya kan, kalau kita jago banget, siapa yang peduli gaji segini? Ah, ya ampun. Kalau nggak suka, ya pecat aja. Lagian cuma 2,5 juta sebulan. Di sini nggak diterima, pasti ada tempat lain. Baiklah. Selamat. Kamu dipecat. Buy one get one free, kamu juga harus pergi. Dipecat ya dipecat, tapi sebelumnya setuju dulu, harus ada kompensasi sesuai kontrak kerja. Hati-hati, kami akan ajukan Pergilah, kenapa bilang pergi? Selesaikan game ini dulu, jangan buru-buru. Bikin aku marah saja. Ikut aku sebentar. Mengambil gajiku, tapi bahkan satu naskah berguna pun tidak ada. Kalau tidak bisa, pecat saja kami. Duduk. Saya tanya, rekrut ini siapa? Situasinya bagaimana? Darurat sekali. Karena satu penghargaan besar, kita dapat 6 pesanan. Uang muka sudah saya ambil. Sekarang bagaimana? Jawab, kamu sengaja ingin mengerjai saya? Kamu mau apa? Mau apa? Saya yang tanya, kamu sedang apa? Bagaimana ini? Kontrak jatuh tempo. Serahkan ke klien, naskahnya tidak ada. Apa kamu ingin saya pergi, mengikuti jejak Pak Zhang? Dan saya tanya, kamu dengan Pak Lei sebenarnya bagaimana? Kontrak pemindahan hak sudah siap, sudah lama, tapi telepon belum berbunyi. Iya. Saya sengaja bayarkan dia menunggu sebentar lagi. Ini juga demi pertimbangan untuk Pak Joe. Bersmangat, kak, kau membantuku. Kau sebut membantu? Pikirkan ini, Tian Kiao, medali emas kompetisi internasional. Reputasi perusahaan kita meroket. Kita akan menandatangani semua kontrak dan memperluas bisnis kita. Saat itu, kita tidak akan bisa mendapatkan harga yang sama. Kau benar. Aku salah menyalahkanmu. Jangan khawatir. Masalah yang dihadapi mudah diselesaikan. Kita tidak kekurangan uang sekarang. Bayar mahal, panggil kembali tim desain sebelumnya. Sudah saya maki hingga pergi, masa saya telepon balik? Apa saya bodoh? Tidak mau lakukan. Pak Kiao, bagaimana menurut Anda? Mau uang atau gengsi? Saya bos. Tentu saja uang. Pak Kiao. Pernah merasa ingin kembali kerja di perusahaan? Kamu mau bikin saya gila, apa iya? Kamu ngapain sih? Panggil balik tim desain sebelumnya aja. Hello. Halo Xiao Liu, tebak aku siapa? Benar, ini bosmu Kiao. Oh bos Kia, ada APA? Itu. Kamu ingin kerja sama perusahaan? Kamu pasti juga lihat kan, perusahaan kita jadi terkenal banget, pesanan terus datang. Bos Kiao nggak punya orang yang bisa diandalkan, makanya ingat kami. Lihatlah ucapanmu, aku orang seperti itu? Kenapa bukan? Kalian kapitalis jika tidak kekurangan orang, bisa saja mendatangi kami karyawan kecil untuk kembali bekerja. Bagaimana, bukankah Anda bilang desain kami ini? Gaji 2.500 bisa dapat banyak orang, apakah Anda tidak bisa mendapatkannya dengan 2.500, atau tidak yang bagus? Xiao Luya. Saya bilang,
Saya sudah mengambil langkah mundur. Jadi jangan keterlaluan. Sekarang mencari pekerjaan sangat sulit, hargai kesempatan yang saya berikan ini. Halo. Ini Xiao Li. Saya adalah bos Anda, Kiao. Begini. Nggak impulsif kembali ke perusahaan. Kamu pasti juga lihat, sekarang perusahaan sedang naik daun, pesanan banyak sekali hahaha. Tentu saja ku dengar, nggak usah dipikir lagi. Anda mau menuntut pelanggaran hak cipta? Aku sedang menunggu sebuah kesempatan. Lama nggak ketemu, desainer hebat Kusu. Duduk. Baru beberapa hari, Pak Kiao. Kamu mau hak cipta, Hong Xiu Hao. Kamu siap menawarkan berapa? Kita sudah bicara tentang ini sebelumnya. Apa kamu maksud waktu aku masih di grup Kiao, Pak Kiao? Sekarang situasinya berbeda. Berapa dikeluarkan sebelumnya? Sekarang mau 5 kali lipatnya. 5 kali lipat? Kenapa tidak merampok saja? Aku bisa tidak membelinya. Tapi Pak Kiao, kamu pasti punya kontrak yang mendesak sekarang. Tidak ada pilihan yang cocok. Apa yang harus dilakukan? Paksu. Rasanya kamu sedikit memanfaatkan situasi. Benar, aku memang memanfaatkannya. Kalau tidak mau, harus kembalikan uang muka. Kalau mau, tetap menunggu kamu bayar penuh, Pak Kiao. Apakah saya, Suking, orang yang rendah? Apa maksudnya itu? Hubungan kita ini, menurut saya sebaiknya. Kita punya hubungan apa? Oh ya. Kalau harus menyebut hubungan, ada juga. Anak saya mati karena Joe Group, sahabat saya juga bunuh diri karena Joe Group. Pak Joe. Dua kejadian ini harus diberi penjelasan. Tebak siapa aku? Benarkah? Bagus sekali. Kalau tidak mau pikirkan, beri alasan. Saya bukan karyawanmu, kenapa harus beri alasan? Tapi kalau kamu mau tahu, saya bisa kasih tahu. Pak Joe, waktu kita bergabung, tujuannya adalah untuk Pak Su, bukan perusahaan Anda. Kami sekarang bekerja dengan senang hati di studio Pak Su. Anda tidak perlu menelepon lagi, santai saja. Pak Su, saya dengar pihak Kiao memanfaatkan momen ini dan mendapatkan 6 proyek besar. Tapi, sekarang mereka tidak punya desainer yang bagus. Kira-kira mereka akan bangkrut nggak ya? Tenang saja. Mereka akan berjuang dulu, Pak Su. Nyonya Muda, Bagaimana tugas saya minta kamu? ada hasil. Rancangan Hong Xiu Shao bertanya kepada pabrik dan manufaktur yang didistribusikan Kiao Group sebelumnya. Hasilnya sesuai perkiraan Anda. Bagus. Nyonya Muda, ingin menuntut mereka atas pelanggaran hak cipta? Saya akan hubungi Departemen Hukum di Grup Lei. Tentu saja tidak. Saya sedang menunggu ikan. Sekarang ikannya sudah terpancing. Kamu merugikan anak dan temanku. Mari kita bicara tentang Hong Xiu Hao. Desain Hong Xiu Shao ini sangat cemerlang ya. Tidak heran ini karya Busu. Busu di mana sekarang? Busu sedang cuti melahirkan, itu kabar baik kan? Saya kasih dia libur. Pegawai harus diperhatikan kan? Istirahat di rumah saja. Desain ini tidak masalah. Kamu puas aja sudah cukup. Pembayaran di muka ya. Aku segera minta perusahaan proses. Besok harusnya bisa sampai. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.
Aku Tidak usah diantar. Hati-hati Pak Sheng. Aku bakal segera telepon tim desain yang direkrut dari perusahaan lain, besok mereka mulai kerja. Oke. Suchin. Kamu cuma batu loncatan bagi kesuksesan grup Kiao kita. Aku tunggu kapan kamu akan menangis. Aduh, Pak Kiao. Setelah tren ini berlalu, dan semua orang lupa siapa pemenang penghargaan emas, Sukin itu apa artinya? Kalau anjing lapar, pasti akan kembali untuk mencari makanan. Orang jahat. Mana lebih jahat dari kamu? Hajar dia. Bagus. Masuk. Terus. Pasco, desainer dari sebelah sudah datang. Pasco, Salam ya. Allô Pak Jo. Hi Manager Ran. Lumayan nih kerjaan, 3 gadis ini cantik semua. 3 orang ini adalah andalan sebelah. Bawa mereka untuk mulai kerja, cepat. Keluarkan dokumennya, perusahaan tunggu. Ya Pak Jo. Kita sudah sepakat, gaji bulan pertama dibayar lebih dulu ya. Oh, yang laki-laki ya. Tidak masalah, segera telepon Pak Seng. Gak usah buru-buru. Waduh Pak Seng. Kamu penipu. Saya mau putus kontrak dengan Kiao. Kenapa kamu gak meram? Aku memang memanfaatkan. Hubungan kita. Apa hubungan kita, Pak Kiao? 2 hal ini harus saya penjelasannya. Paksu. Kok saya gak ngerti yang kamu bilang, ya? Kamu dan Meng Yao. Saya benar-benar sedih, tapi keguguran kalian saya pikir itu hanya salah paham. Salah paham, Tuan Kiao. Ada rekaman 24 jam di perusahaan, kan? Kirimkan rekaman kepada saya. Jika salah paham, desain ini saya tidak akan minta bayaran. Lupa bilang padamu. Server perusahaan bermasalah. Rekaman tidak menyala. Berani bilang ini tidak ada hubungannya. Tuan Su. Kita sedang berbisnis. Ini tempat umum, tolong jangan berteriak ya. Tahukah kamu telah mencelakai anak dan sahabatku? Kamu tidak punya bukti. Saya tidak butuh bukti. Saya perlu tahu kalian yang melakukannya. Tuan Su. Tolong kendalikan emosi Anda. Tidak usah dibahas, bicarakan soal Hong Xiu Zhao. Tetap sama seperti yang sebelumnya. 5 kali harga asli, tidak akan ubah desainnya. Kalau mau, transfer sekarang. Tidak usah kalau tidak bisa. 5 kali lipat ya 5 kali. Sesuai harga awal. 5 kali lipat. Segera transfer. Ngomong-ngomong Pak Kiao. Semoga beruntung. Karya Pak Su memang luar biasa. Su King, kamu tidak lebih dari punyaku. Anda ini mau apa? Mau ngapain? Aku juga mau tanya, kalian mau ngapain? Desain Hong Xiu Zhao itu, aku baru aja dapat. Pabrik lain sudah mulai produksi. Kia Rui. Mainin aku kayak orang bodoh. Itu pasti Su King. Pasti Suchin. Su King yang jual desain itu ke orang lain. Ini bukan salahku. Aku juga korban. Aku juga. Jangan ngarang di sini. Aku udah suruh orang selidiki. Desain ini sebelumnya kamu berikan ke orang lain. Ingin bekerja sama. Saya hanya tanya apakah saya orang pertama yang menerima desain ini. Memang bukan. Lalu kenapa kamu masih membantah? Pak Sheng.
Pak Kiao, masalah ini belum selesai. Pak Seng, bagaimana dengan uang muka saya? Pak Kiao. Lihat, kita sudah datang, kapan uangnya dicairkan? Pergi semua. Ini ada hubungannya dengan kita, Jilaya. Dia hidup dari uang orang lain, pegang uang orang, tapi gak bayar gaji. Cari kerjaan lain. Perusahaan ini mau bangkrut. Cepetan pergi. Pergi aja, mau bangkrut perusahaan ini. Pergi. Pak Jo. Pak Jo. Hey Pak Jo. Lihat pekerjaan lain, perusahaan ini mau tutup. Cepat pergi. Pergi. Situasi perusahaan sekarang gimana? Sudah setengah orang yang pergi. Gaji bulan depan masih bisa dibayar. Tapi Pak Zheng sudah menuntut kita. Katanya kita melanggar kontrak. Membocorkan rahasia dagang. Menuntut kita untuk kompensasi. Dan juga perubahan di dalam perusahaan kita. Sepertinya sudah sampai ke pihak investor. Banyak orang bertanya tentang kontrak. Mendesak kita untuk menyerahkan rangkaian. Habis deh. Semua berantakan. Seandainya dari awal aku biarkan Suking liburan saja. Pak Kiao, ada satu hal lagi. Katakan. Saya ingin berhenti kerja. Dulu aku percaya omonganmu dan mempekerjakanmu di perusahaan. Aku terjebak lagi, mengusir Suking. Sekarang perusahaan dalam keadaan apa? Kamu mau berhenti, kenapa gak mati saja kamu? Kalau tidak mementingkan diri sendiri, akan dihukum. Sekarang kamu tidak bisa jaga diri sendiri. Masa aku harus menemanimu menunggu mati di sini? Halo. Tuan Lei, ini saya. Kiao Rui. Bagaimana persiapan dokumen pengalihan perusahaan? Semua sudah siap. Hanya menunggu kata Anda. Bisa segera pindah ke pemilikan. Baik, siap-siap tanda tangan. Baik. Mengerti. Perusahaan terselamatkan. Orang harus berjuang untuk diri sendiri. Harus menunggu mati bersamamu di sini? Jory, bagaimana persiapan untuk serah terima perusahaan? Nyonya Muda. Dengar-dengar Kiao Rui masuk rumah sakit karena serangan jantung. Hampir tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali, memang benar-benar orang jahat susah mati. Tapi ketiga desainer itu luar biasa. Iya. Karyawan perusahaan dengar tidak ada uang untuk gaji. Jadi semuanya kacau balau dan hampir setengahnya sudah mengajukan pengunduran diri. Waktunya sudah hampir tepat. Pak Su, bagaimana dengan tugas yang diberikan pada... Saya bilang pada Tuan Muda. Anda sudah tahu dia membantu Anda mengambil alih grup Kiao. Tidak menyebutkan bahwa insiden sebelumnya terjadi karena grup Kiao. Jadi, saya agak bingung. Saya tahu bagaimana sifat Ayu. Pasti terus melanjutkan akuisisi. Hanya saja bagi grup Kiao. Pasti akan menjadi pertolongan besar. Iya, Nyonya Muda. Kenapa? Tidak jelaskan Tuan Muda. Langsung habisi keluarga Kiao saja. Itu terlalu ringan untuk mereka. Di saat putus asa muncul harapan. Akhirnya baru tahu harapan yang mereka kira.
adalah keputusasaan yang lebih dalam. Ayo siap-siap tanda tangan kontrak. Semua sudah siap. Tinggal menunggu kata Anda. Segera bisa urus alih hak. Tidak masalah, 3 hari lagi ada pertemuan industri. Jangan sampai tidak datang. Bake Pak Lay. Saya akan atur orang untuk melihat Anda tanda tangan. Dia baru saja mau pergi. Pak Lei yang lama tidak ada kabar, menelepon lagi untuk mempercepat proses akuisisi. Tidak salah lagi, Ran Jia pasti orangnya Pak Lei. Duduk. Tadi suara saya terlalu besar ya? Saya layak dihukum. Barusan Pak Lei menelepon. Beri saya waktu 3 hari untuk menghadiri acara industri dan menandatangani kontrak dengannya. Transfer tunai. Apakah mungkin kakak senior Lei yang menelepon Pak Kiao? Datang untuk membela saya. Perusahaan kita terselamatkan. Pak Chiao. Perusahaan ini belum bisa dijual. Semua sudah dipersiapkan, hanya menunggu sinyal dari Kalau begitu, bersiaplah untuk menandatangani kontrak. Sekarang perusahaan Tuan Kiao tidak bisa dijual. Apa yang kamu bilang? Tidak dijual? Semua investasi saya di sini tidak bisa bangkrut, tidak dijual. Pak Kiao, pikirkanlah. Kita masih punya 5 kontrak. Kalau bisa semua kita ambil. Bukankah grup Lei akan membayar lebih? Aku sudah bangun dari mimpi. Kamu masih bermimpi saja. Di bagian desain perusahaan tidak ada orang. Hampir bangkrut. Bagaimana bisa ambil semua kontrak? Begini. Kalau bisa kita dapatkan semua, dan perusahaan dijual lebih mahal, bagi setengah ke saya, bagaimana? Oke. Tidak masalah. Tenang saja. Katakan bagaimana mendapatkan kontraknya? Saya butuh Anda mengizinkan saya menangani semua urusan Anda selama Anda sakit. Saya akan menyelesaikan ini. Bisakah saya percaya pada Anda? Kalau Anda tidak percaya pada saya, setidaknya percayalah pada Pak Lei. Menjagokan. Tolong beritahu orang itu, ya? Saya harus menyerahkannya kepada Anda. Desain Anda tidak murah. 5 set akan menelan biaya $7 juta, termasuk revisi. Apa itu 7 juta? Budget mahal. Oke, kalau begitu hubungi aku sekarang. Aku ingin produknya selesai secepatnya. Siapa itu? Yang itu. Aku ingin meminjam uang. Hubungi saya sekarang, dan saya ingin produk selesai secepatnya. Desain sekali beranda, termasuk revisi, menelan biaya setidaknya Apa 7 juta? Kakak. Kudengar kau ingin meminjam uang. Kenapa? Berapa banyak yang ingin kau pinjam? 7 juta. 7 juta. Aku akan memberimu 7 juta jika kau tidak mengatakannya. Apa yang akan kau berikan padaku? Kakak. Kamu tahu seberapa besar rumahmu? 100 meter persegi, diambil dariku dengan 7 juta. Siapa yang kamu tipu? Tunggu sebentar. Yang lain, perusahaan ini. Menurutmu bagaimana? Aku gunakan ini sebagai jaminan.
Bukankah itu perusahaan yang desain itu? Cukup terkenal, ya. Yang penting berharga. Oke. Tapi, itu milikmu? Adik. Saya mendapat wewenang dari perusahaan dan capnya. Tunggu sebentar. Nama sudah cocok. Tanda tangan saja. Tolong simpan baik-baik. Semua ini paling berharga ENAM juta. Tapi saya benar-benar tidak punya yang lain. Tanda Tangani contre Akini. Tamba Satu Juta Lagi. Masih dalam batas wajar dan legal kok. Tapi, 1 juta ini tidak gampang diambil. Kalau tidak bisa bayar. Kamu jadi milikku ya. Oke. Aku tanda tangan. Dengan uang ini, aku pasti sukses. Halo, uangnya sudah siap. Segera bereskan 5 desain itu. Semakin cepat semakin baik. Kalau uangnya tidak bisa bayar. Kamu jadi milikku ya. Nyonya Muda. Ada orang lingkaran yang mencari naskah. Setelah diselidiki, ternyata grup Kiao. Mereka benar-benar rakus ya. Lebih baik beli naskah di luar daripada melepaskan kontrak. Mereka ingin meningkatkan nilai komersial mereka. Saat menjual, bisa mendapatkan harga bagus. Ada kabar dari rumah sakit. Kiao Rui masih beristirahat, tidak ada aktivitas. Ren Jia. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Lao Su, pergi cari tahu apa dia sembunyikan. Iya. Nyonya Muda, sudah ditemukan, ada yang tersembunyi. Ceritakan. Orang kita langsung bertemu dengan temannya Ren Jia. Orang yang langsung berhubungan dengan Ren Jia. Ren Jia dan grup Kiao sudah mencapai kesepakatan. Dia menandatangani 5 kontrak itu untuk meningkatkan nilai bisnis grup Kiao. Lalu, Setelah itu Kiao akan memberikan sebagian uang tambahan padanya. Benar kan? Anda benar-benar pintar. Pada saat itu, mereka pasti akan menyebarkan bahwa desain perusahaan adalah milik mereka. Dengar Ren Jia meminjam banyak uang bunga tinggi. Di luar sana. Bunga tinggi. Dia benar-benar menggali kuburannya sendiri. Tapi kalau dia begitu mau, aku akan mendorongnya, Pak Sugeng. Mintalah 5 desain ke studio dan jual padanya. Ya. Saat ikan menggigit umpan beracun, hari kematiannya tidak akan lama lagi. Mintalah 5 desain ke studio dan jual pada mereka. Saat ikan menggigit umpan beracun, hari kematiannya tidak akan lama lagi. Beres, semua beres, 5 kontrak, Direktur Ran. Kamu benar-benar penyelamatku. Tidak tahu siapa yang menyalahkan saya kemarin karena mengusir Su King. Salahku. Aku bicara. Jangan lupa janji kita. Tenang, meskipun negosiasi dengan grup Lei gagal, aku bisa meyakinkan investor suntik modal ke perusahaan.
Saat itu mungkin kita bisa terdaftar di pasar saham. Wah, selamat Pak Kiao, juara di kompetisi internasional. Terima kasih, kita bisa bekerja sama dengan baik. Pasti, sangat menantikan kerjasama ini. Baik. Pak Kiao, punya waktu buat minum teh bareng? Baik semuanya, saya usul mari kita ucapkan selamat untuk grup Kiao. Selama. Selama Pak Kiao. Senang sekali untuk Pak Kiao. Pak Kiao, lihatlah, kita sekarang termasuk pemimpin industri. Setelah malam ini, Kiao Group bergabung dengan Lei Group. Itu seperti menambah kekuatan. Nanti dana kuat. Tim apa yang ingin kita bentuk, tidak bisa kita bentuk? Semua. Mari kita sama-sama angkat gelas. Sepertinya kalian punya harapan indah untuk masa depan. Sepertinya aku pernah lihat ini. Bu Guru Su King. Sudah lama tidak bertemu. Tidak mungkin datang mencari pekerjaan kan? Mencari pekerjaan? Oh tidak. Aku datang untuk mengantarmu ke perjalanan terakhir. Mengantarku. Su Qing. Kamu pikir perusahaan tidak bisa tanpamu? Sejak kamu pergi dari Kiao Group, perusahaan mendapat beberapa kontrak besar. Dan hari ini kami melakukan serah terima dengan Lei Group. Benar. Xiao Group sebentar lagi akan terbang tinggi berkat Lei Group. Su King, saat itu kamu hanya bisa mengagumi kami. Begitukah? Terakhir kali kamu pergi terlalu buru, kita bahkan tidak sempat bicara. Kibeker. Ketika ke Kiao Group terakhir, ingin bertanya. Siapa kamu? Kita saling kenal? Saya. Anda tidak mengenalnya. Haruskah saya mengenalnya? Kakak Lei, saya Ren Jia, 1 tahun di bawahmu. Kita pernah bicara. Kalian pernah bicara? Citing. Apa urusannya denganmu kalau aku bicara dengan Lei? Bicara dengan istri saya, apa urusanmu? Semua. Oh, saya mengerti. Kamu pasti direktur seni yang menggantikan istriku, ya? Tidak kenal. Su Qing. Perkenalkan. Ini pasangan saya, Su King. Sekaligus nyonya pemilik grup Lei kami. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Kok bisa dia? Mana mungkin? Apa perlu kami tunjukkan surat nikah? Di jalan, Lao Su sudah ceritakan semuanya padaku. Tenang saja. Mereka yang melukaimu. Takkan ada satupun yang lolos dariku. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang menyakitimu. Joey. TN Lui, biar ku jelaskan. Kiao Rui. Kau ingat apa yang kukatakan padamu di telepon? Sudah kukatakan padamu. Jaga anak buahku. Jangan sampai ada yang salah. Jika tidak, grup Kiao tidak akan berharga. Tapi hasilnya, istri saya keguguran. Sahabat istri saya bunuh diri karena keguguran. Dan kamu masih mau saya beli perusahaanmu? Bermimpi saja. Pak Lei, dengarkan saya. Kita pebisnis, jangan seperti ini. Akuisisi adalah hal besar, fokuslah pada nilai komersial perusahaan. Jangan melakukan karena emosional. Kalau kita mundur 1000 langkah sekalipun, meski Lei Group mengakuisisi Kiao Group, itu karena pertimbangan bisnis. Jadi apa nilai akuisisi dari bisnis kalian, Kiao? Kami punya nilai itu. Direktur Kiao. Kamu sering berbohong sampai kamu percaya, kan?
Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu kami. Pak Su, maksud Anda apa ini? Semua orang tahu. Nilai komersial terbesar dari bisnis Kiao adalah tim desainnya. Tapi sejauh yang kami tahu, sepertinya seluruh tim desainmu sudah mengundurkan diri, ya? Tim desain kamu sepertinya sudah semuanya resign ya? Apa yang terjadi? Tidak tahu, desainer kan inti dari kita. Pak Joe, gimana bisa biarkan mereka pergi? Pak Joe, Anda mau bicara atau saya yang bicara? Semua orang tahu. Departemen Desain Joe Group terkenal di dalam negeri. Sekarang malah berkontribusi besar. Tapi Anda, Pak Joe, hanya karena direktur desain cuti melahirkan yang mempengaruhi keuntungan perusahaan, langsung mecat dia hingga bikin semua staf desain resign. Kau benar-benar bos yang hebat ya? Grup Kiao memecat Pak Su, mereka gila apa? Apa Kiao Rui otaknya disepak keledai? Entah, kita kesini untuk lihat karya pasukan. Benar-benar tindakan aneh. Kiao tanpa Pak Su nilai kerjanya jadi tidak setinggi itu. Kau salah, jadi nggak ada nilai kerja sama-sama sekali. Kau nggak dengar kata Pak Lei. Seluruh tim desainnya resign. Sekarang Kiao cuma kulit kosong. Pak Lei. Kamu mau main sekeras ini? Keras, ya? Kamu buat Lei Yu kehilangan anak. Hampir kehilangan istri juga, masih mau saya akuisisi perusahaanmu? Bermimpi saja. Masih mau saya akuisisi perusahaanmu? Bermimpi saja. Jujur saja. Muncul di sini. Hanya untuk mengantar kamu dan grup Kiao pergi. Sialan. Kenapa bisa jadi begini? Sah dan masuk akal. Tapi, 1 juta ini tidak mudah didapat kalau tidak bisa mengembalikan. Kamu jadi milikku. Oke. Aku tanda tangan. Terus begini, aku habis. Grup Lei tidak bisa. Ada orang lain. Semua orang sesuatu untuk dikatakan. Meskipun grup Kiao kehilangan tim desain aslinya. Tapi kini tingkat desain kami tidak lebih rendah, malah lebih tinggi. Perusahaan Kiao kami masih punya nilai komersial. Iya. Cepat-cepat berikan kontrak. 5 kontrak ini. Grup Kiao dapat setelah tim desain asli pergi. Dengan total transaksi mencapai lebih dari 10 miliar. Jangan-jangan Kiao benar-benar punya kartu as lain. Saya tidak yakin, saya hanya tahu bisa menandatangani begitu banyak pesanan. Siapa tahu, Kiao masih punya sedikit harapan. Yang ingin saya katakan sekarang adalah, sekarang Kiao menerima suntikan dana baru. Menerima mitra baru. Percayalah pada desain orisinal di Kiao. Tidak akan mengecewakan semua orang. Desain orisinal. Belum tentu, kan? Desain orisinal. Saya rasa tidak begitu. Kamu memfitnah saya. Ini jelas merupakan desain dari grup Kiao kami. Apakah grup Kiao sekarang hanya bisa pamer? Tidak ada kemampuan lain? Su King, kamu memang istri dari grup Lei, kamu hebat. Tapi apa maksudmu dengan kata-katamu itu? Saya tidak mengerti. Kalau begitu, biar saya jelaskan lebih baik kepada semua orang. Saya bilang grup Kiao sekarang hanya bisa pamer, menggunakan sketsa yang dibeli dari luar dan mengklaim sebagai desain sendiri. Itu tidak benar. Ini desain yang saya gambar.
Saya gambar sendiri, pasti ada naskah desainnya. Itu sudah saya hancurkan. Kamu tidak punya, ya? Saya punya. Pak Su. Lihatlah, Pak Ren. Kenapa kamu punya barang-barang ini? Bukankah ini naskah desain kolaborasi kita dengan grup Kiao? Apakah semua desain ini juga karya Guru Su? Suka nggak? Aku tanya, suka nggak? Terima kasih untukmu. Juga untuk semua yang dilakukan Chu Yao. Surprise khusus untukmu. Desain naskah grup Kiao. Semuanya dibeli dengan harga tinggi di luar. Coba tanya perusahaan seperti itu, apa pantas mengaku berfokus pada desain? Maksudku, mana ada muka? Jenis ini keluar dari industri. Iya. Time. Semua. Dengar aku. Semua lihat, grup Kiao ini baru pertama kali salah. Bisa kasih aku kesempatan? Pertama kalinya, Pak Kiao. Hal ini sering dikerjakan. Pak Su, putar videonya. Pak Su. Lihatlah, Pak Ren. Bagaimana kamu bisa punya barang-barang ini? Pak Su, putar videonya. Betul. Sebenarnya, ide ini muncul saat saya scrolling di TikTok. Saya melihat lukisan dinding dan Huang. Tiba-tiba terpikir, jika elemen ini dimasukkan ke dalam desain kami, pasti akan sangat menakjubkan. Ambil contoh desain yang tidak didukung banyak orang saat ini. Perusahaan kami juga sangat mendukung ikut kompetisi ini. Ini adalah kelahiran penerbangan. Kalian pasti akrab dengan wawancara ini. Tapi video berikutnya belum pernah kalian lihat. Pak Su. Desain 2 proyek itu. 1 untuk lomba internasional, 1 untuk komersial. Maaf kalau saya terus terang. Ide sama sekali bukan untuk proyek lomba saja. Desainnya cuma cari sensasi. Semua bisa lihat kan? Beginilah wajah grup Kiao. Beginilah tingkat desain Kiao Rui dan Ran Jia. Semua bisa lihat kan? Beginilah wajah grup Kiao. Beginilah tingkat desain Xiao Kiao dan Ran Jia. Saya kira Kiao Rui sangat peka terhadap pasar. Menonton video bisa menghasilkan desain emas. Ternyata seperti ini. Lucu banget. Kemarin aku masih kagum sama gaya grup Kiao. Ternyata begini. Mengklaim hasil kerja karyawan. Memalukan banget. Apa itu grup Kiao? Apa itu perusahaan terkemuka? Lucu kalau dipikir lagi. Saat gak ada hasil, orang luar bisa sembarangan menilai, meritik karya dan kerjaan. Saat ada hasil, skor akhirnya jadi bos. Saya ingin tanya Pak Jo dan Direktur Ran, wajah Anda. Wajah grup Kiao mana? Kadang saya penasaran. Apa kalian tidak takut ketahuan? Atau sebenarnya, kalian pikir dengan menjual grup Kiao bisa menipu semuanya, ya? Grup Kiao tidak saya rencanakan untuk dijual. Wang Dadao, kalau tidak jadi rentenir, ngapain kamu masuk ke industri kami? Aku datang ke perusahaanku. Sejak kapan Joe menjadi perusahaanmu?
Hanya sehari sebelum kemarin. Dia adalah orang yang. Dia menggadaikan perusahaan Anda kepada saya. Katakan lagi. Aku akan mengatakannya lagi, tapi itu masih milikmu. Je miliku. Ini hitam dan putih. Kau harus mengakuinya. Kau tak mau mengakuinya? Kamu juga harus mengaku. Lihat cap stempel hukum di atas ini. Secara tertulis. Ranjaja, lihat apa yang telah kamu lakukan. Lepaskan aku. Diam. Masih berlagak seperti bos. Gila. Mau mengaku atau tidak? Kok kamu lari cepat sekali? Tenang saja, mereka pasti punya cara. Mereka tidak akan bisa kabur. Seandainya tahu dari awal, kenapa harus repot-repot? Halo. Urusan sendiri, selesaikan di luar. Jangan ganggu pesta koktail saya. Oh, Pakle. Anda sudah bicara, saya akan lakukan. Tenang saja. Dekati dia. Lari. Jangan, Kamu cukup hebat ya. 3 kelompok orang. Bukannya kamu jago lari. Nggak bisa, aku loncat. 3 kelompok orang nggak bisa kejar. Nggak ada yang bisa enak. jangan datang. Dengan barangmu itu, ada 1000 cara bisa aku ambil. Masih mau lompat. Ayo lihat, berani nggak kamu lompat? Jangan datang. Jangan datang. Aku serius akan lompat, aku bilang. Tuan Kiao benar-benar putus asa. Dulu Chu Yao juga putus asa berdiri di atap rumah sakit. Bukan aku. Dan kamulah pelakunya. Itu Ranjiajia. Jajaneru sesuatu di dalam air. Guru su nyonya su. Tolong beri saya jalan keluar. Beri kamu jalan keluar. Siapa yang beri jalan keluar untuk Chu Yao dan anakku? Kiao Rui. Hari ini kamu harus membayar semua yang kamu lakukan. Grup Kiau. Saya tidak punya apa-apa lagi. Anakmu juga nggak ada. Aku, Zhou Rui, seumur hidup berbuat jahat. Seumur hidup. Berani taruhan. Kalian seumur hidup jadi orang baik? Aku nggak percaya. Aku orang baik. Hahaha. Bagus. Bukan mau aku matikan? Hidup sia-sia ini. Aku akan menunggumu. Di dunia itu. Pakle, Paksu. Kalian bikin kacau. Butuh usaha besar, nih. Buang waktu di sini. Lebih baik buru-buru kejar Ranjiajia. Kalau telat, dia bisa kabur. Oh, Seyalupa, Camulia. Terimakazi. Ayo jalan. Aku tak punya apa-apa lagi. Mending kejar Ranjiajia. Adikku.
Kita ketemu lagi ya. Penampilanmu ini. Mau kabur ya? Enggak. Bukankah waktu pengembalian uang belum sampai? Tenang aja. Saat waktunya, pasti aku kembalikan uangmu ya. Bayar utang. Kita nggak tahu soal urusan itu, kan? Saat waktunya bayar, bayar pakai apa? Ah. Mau kabur ya? Mau main-main sama siapa ini? Peng. Aku mohon padamu untuk memberiku kesempatan. Aku bilang, aku akan menemukan jalan. Aku akan menemukan jalan. Tidak apa-apa, kami akan mencari jalan keluar. Kita bisa mengatasinya. Kau punya wajah yang bagus. Kau punya tubuh yang bagus. Dalam segitiga emas, banyak orang akan menyukaimu. Kau pasti bercanda. Masih bisa dijual sebagai suku cadang. Ah, Aku salah. bawa dia pergi. Chuyao, apakah kamu baik-baik saja di sana? Sekejap sudah setahun. Waktu berlalu begitu cepat. Ada kabar wanita Rangi Jia-Jia? Aku sudah minta Lausu untuk mencari tahu. Dia berhutang besar dan tidak bisa bayar kembali, akhirnya dibawa ke segitiga emas. Bisa dibilang, layak untuk diterima. Dia mencari masalah sendiri. Tak disangka akhirnya dia mati di tangan sendiri. Ada apa? Ada apa, King? Ada apa? Baik-baik saja. Pak Su, ambulans. Pak Su. Tidak bisa. Menunggu bukan solusi. Pak Su. Kamu masuk diam-diam dan dengarkan apa yang terjadi. Saya. Kalau bukan kamu siapa lagi, cepat pergi. Nyonya muda dia. Apa yang terjadi dengan King? Nyonya muda dia hamil.